Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memuji permainan tim nasional Indonesia. Berdasarkan jadwal, kedua tim memang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November mendatang. Dia optimistis Indonesia dan Jepang akan menjadi wakil grup C lolos ke Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia menjadi kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Ranking FIFA Timnas Indonesia menjadi yang terendah. Saat memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam di putaran kedua, peringkat FIFA Timnas Indonesia berada di ranking 150. Saat ini, posisi ranking Indonesia sudah menembus 129 dunia. Indonesia awalnya tidak diunggulkan untuk lolos karena berada satu grup dengan 3 tim raksasa Asia yang difavoritkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu justru menilai timnas Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan. Hajime Moriyasu mengakui bahwa tim merah putih kini menjadi kuda hitam di grup C. Menurutnya, Indonesia adalah kekuatan baru yang perlu diwaspadai. Bahkan pelatih 56 tahun itu berani menjagokan timnas Indonesia lolos ke grup C mendampingi Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia dilansir dari Japanese Station. Pujian Moriyasu bukan tanpa sebab. Timnas Indonesia sudah membuat kejutan dalam 2 pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Sintayong mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada bulan lalu. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Timnas Indonesia juga mendapat tambahan tenaga baru setelah proses naturalisasi Max Hilgers dan Eliano Renders rampung dilakukan. Kedua pemain itu juga dipastikan bakal tampil saat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Adapun duel Timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung pada November dengan laga pertama di negeri Sakura. Sementara itu, mantan pelatih Jerman Jurgen Klinsmann mengatakan Timnas Indonesia bakal lebih solid dengan kedatangan pemain naturalisasi. Menurutnya, apa yang dilakukan PSSI dengan mendatangkan pemain keturunan adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Harus diakui, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara di dunia juga melakukan naturalisasi pemain. Tujuannya jelas untuk membuat tim nasional semakin kuat dan bisa bersaing di level atas. Klinsmann memang tidak asing dengan naturalisasi pemain. Ketika dia melatih timnas Amerika Serikat, banyak pemainnya yang memiliki kewarganegaraan ganda. Karena itu menurutnya Indonesia memiliki keuntungan yang sama dengan Amerika Serikat. Alasannya akan ada beberapa pemain keturunan yang akan merumput di Eropa. Tentu saja akan sangat menguntungkan jika sang pemain mau dinaturalisasi dan bergabung memperkuat tim nasional Indonesia. Sejauh ini, program yang dilakukan PSSI telah membuahkan hasil baik. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menahan imbang Arab Saudi serta Australia. Anda bisa mendapatkan pemain berkualitas jika pemainnya mau memilih Indonesia dan membela Indonesia sebagai negaranya, kata Jurgen Klinsmann.
Anda memiliki pemain-pemain yang solid dari tim-tim rival Anda, seperti Australia dan Arab Saudi, maka itu sangat bagus karena Anda ingin berhadapan dengan semua lawan Anda, kata Jurgen Klinsmann. Di negara asal Jurgen Klinsmann, Jerman, pemain dengan paspor ganda juga banyak. Menurutnya, hal yang biasa jika sang pemain memilih salah satu negara untuk dibelanya. Jerman pun ada banyak sekali pemain berpaspor ganda Turki dan Jerman. Beberapa membela Turki, beberapa membela Jerman dan seterusnya, tutur Jurgen Klinsmann. Jika ada pemain yang karena ikatan emosional keluarga memilih negara Anda Indonesia, semoga itu bisa memberikan tambahan kualitas jangka panjang bagi timnas Anda, jelasnya. Sebelumnya, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Nualpam Lamsam alias Madam Pang mendoakan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Madam Pang berharap skuad Garuda bisa mewakili ASEAN di panggung Piala Dunia. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia, tulis Madam Pang di Instagram pribadinya. Harapan itu dituliskan Madam Pang usai bertandang ke kantor PSSI di Jakarta beberapa waktu lalu. Madam Pang disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Madam Pang dan Erick Thohir berdiskusi untuk bekerja sama membangun sepak bola. Dia mengaku senang dengan sambutan hangat yang diterimanya selama berada di Indonesia. Saya merasa senang dan terhormat dapat bertemu Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Saya berterima kasih atas keramah tamahan yang hangat yang menjadi panggung untuk diskusi tentang pengembangan sepak bola kedua negara, tambahnya. Untuk diketahui, timnas Indonesia saat ini menjadi satu-satunya tim asal ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jagoan ASEAN yakni Thailand, Vietnam, hingga Malaysia gugur di putaran kedua. Saat ini, timnas Indonesia pun berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menempati posisi keempat grup C dengan 2 poin. Pimpinan klasmen grup C saat ini dipegang Jepang dengan 6 poin. Arab Saudi kemudian menyusul di posisi kedua dengan 4 poin. Lalu Bahrain di posisi ketiga dengan 3 poin. Pertandingan berikutnya, di matchday ketiga, timnas Indonesia sudah ditunggu Bahrain. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia butuh 15 poin untuk bisa bersaing menembus putaran final Piala Dunia 2026. Itu artinya skuad Garuda harus berjuang keras untuk mendapatkan 13 poin lagi. Kalau kita ingin lolos kualifikasi, mungkin kita bisa di peringkat kedua. Kita membutuhkan 15 poin, kata Erick Thohir. Dengan demikian, timnas Indonesia setidaknya harus meraih 4 kemenangan dan 1 kali imbang dari 8 pertandingan tersisa. Erick berpesan kepada para pemain untuk tetap optimistis menghadapi 8 laga tersebut. Kita masih ada 8 pertandingan lagi. Selanjutnya ada pertandingan tandang kontra Cina dan Bahrain, kata Erick Thohir.